Rani dan Kue Pukis karya Noni Waryanti. Sahabat sejati selalu memberi sejuta kebahagiaan saat dunia memberimu kesedihan. Maharani namaku, biasa dipanggil Rani. Tinggal di sebuah desa yang di ujung timur kota Wonogiri. Anak pertama dari 3 bersaudara dari adikku Arif dan Asri. Ketika kelas 3 SD, aku tinggal di rumah Bude karena dia ingin mengadopsi dan menyekolahkanku untuk membantu perekonomian keluargaku. Ayah sudah tiada sejak 4 tahun yang lalu. Sejak kecil, aku sudah diajari mandiri oleh ibu yang bekerja di sebuah pabrik kain tekstil di kota sebelah. Saat ini, aku sudah kelas 6 SD dan bersekolah di sebuah sekolah favorit yang tidak jauh dari rumah budeku. Setiap hari, aku membawa kue pukis ke sekolah untuk dititipkan ke koperasi di sekolah. Karena menurutku, kue pukis itu murah, enak, dan mengenyangkan. Setiap tidak habis kue pukis itu, aku memakan kuenya untuk mengejar perutku yang lapar. Meskipun Bude baik hati, tapi aku tidak mau merepotkannya. Badan menambah beban keluarga Bude. Lalu aku ingin membantu dengan menjual kue pukis yang dibuat olehnya. Di sekolah, aku memiliki sahabat dan teman yang baik. Teman-temanku selalu ke sekolah dengan membawa bekal yang enak dan sepertinya sangat lezat. Makanan yang sangat mahal bagiku, meskipun bagi mereka itu murah. Aku hanya bisa menelan ludah ketika melihat mereka memakan kue lezat yang seperti di televisi itu. Temanku hampir semua dari keluarga yang berada dan sangat baik kepadaku. Kadang aku diberi makan meskipun sedikit. Ibuku selalu berpesan agar selalu berbuat baik kepada semua orang. Sayangilah apa yang ada di bumi dan semesta akan menyayangimu. Itu kata-kata ibuku yang selalu kuingat. Sebentar lagi aku akan ulang tahun yang ke-12 dan aku tidak biasa merayakan ulang tahun seperti teman-teman di kelas. Kulihat dari kejauhan Vina dan Sinta berbisik-bisik dengan yang lainnya. Aku merasa tidak enak hati ketika melihat mereka melakukan itu. Hal yang tak biasanya mereka lakukan membuatku risih dan tak nyaman. Bel tanda pulang sudah berbunyi dan aku segera bergegas menuju kantin dan mengambil uang dagangan lukis yang laku. Dan seperti biasa, sisanya aku makan sendiri. Setibanya di rumah Bude, aku langsung menuju kamar dan berganti baju. Di dalam kamar, ku dengar bunyi ada yang mengetuk pintu depan rumah. Assalamualaikum. Terdengar suara anak perempuan di luar. Sepertinya tidak asing di telingaku suara itu. Waalaikumsalam, jawabku. Aku membuka pintu dan betapa terkejutnya aku ketika melihat Vina dan beberapa teman sekelasku datang menemuiku dengan membawa kotak kardus yang dibungkus rapi. Selamat ulang tahun, Rani, barakallahu fi umrik, kata mereka. Terima kasih teman-teman. Tidak kuasa menahan air mata, aku langsung menangis haru. Tidak kusangka mereka akan memberi kejutan di hari ulang tahunku. Kami berpelukan dan aku mempersilahkan mereka duduk. Lalu aku menuju dapur untuk mengambilkan mereka minum. Silakan diminum ya kawan-kawan. Hanya ada air putih saja nih yang kupunya, ucapku sambil menawarkan air ke gelas mereka. Sambil bicara dan tertawa bersama, aku membuka kotak kardus pemberian teman-teman. Lalu perlahan-lahan aku membuka tutupnya. Ketika aku buka isi kardus itu, betapa terkejutnya aku. Aku langsung berlari ke dalam kamarku dan menangis. Apa yang terjadi? Kata Vina. Tidak apa-apa, kataku. Tidak, aku melihatmu menangis. Apa ada yang salah dengan kue itu? Aku hanya menggeleng pelan dan tertunduk. Kulihat teman-teman yang lain juga langsung berlari mendekatiku. Mereka terlihat cemas. Tidak ada apa-apa, kawan. Lalu kenapa kamu menangis? Aku terdiam dan akhirnya setelah tenang ku beranikan diri untuk bicara terus terang pada mereka. Sebenarnya aku tidak suka kue pukis itu.
Tapi kulihat kamu setiap hari memakan kue pukis itu. Berarti kue favoritmu itu kan kue pukis kan? Tanya Vina. Tidak, bukan kawan. Aku makan kue pukis sisa jualan daganganku karena tidak punya uang lebih untuk membeli kue yang lain. Seketika teman-teman memelukku. Aku sebenarnya ingin sekali makan kue seperti yang kalian makan, namun aku tidak punya uang lebih. Mulai saat ini, aku akan selalu berbagi makanan dan denganmu, Vina. Iya, kita adalah sahabat. Di hari ulang tahunmu ini, kami akan membeli kamu kue kesukaan yang paling kamu suka. Setelah hari itu dan seterusnya, teman-temanku selalu berbagi makanan dan aku sangat bersyukur sekali bisa memiliki sahabat seperti mereka. Sahabat yang saling membantu, saling menyayangi, dan berbagi cerita suka dan duka. Terima kasih sahabat-sahabatku. Semoga persahabatan kita tidak dilekang oleh waktu.